Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zaira dari kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam di Sumatera. Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Dikatakan demikian mengingat letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yakni Selat Malaka. Berdasarkan catatan Tom Pires dalam Suma Oriental 1512 sampai 1515, dikatakan bahwa Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Salah satunya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Semwe, Nanggro Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Soleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Pembentukan awal. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai, menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marasilu. Setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasir, Marasilu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlangga. Setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Soleh, dalam hikayat Raja-Raja Pasai maupun Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Tetapi dalam catatan Tiongkok, nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Karena wafatnya Sultan Malik As-Soleh, pemerintahan Samudra Pasai dilanjutkan oleh putranya, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah Islam. Kemudian sekitar tahun 1326 ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya ia dikunjungi oleh Ibatullah, kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Samatra, Samudra, menyambutnya dengan penuh keramahan dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Relasi dan persaingan. Kesultanan Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383 dan memerintah sampai tahun 1405. Dalam kronik Tiongkok, ia juga dikenal dengan nama Sainulia Pitingki dan disebutkan ia tewas oleh Raja Nakur. Selanjutnya, pemerintahan Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya Sultanah Nahrasyah. Armada Chongho yang memimpin sekitar 208 kapal mengunjungi Pasai berturut-turut dalam tahun 1405, 1408, dan 1412. Secara geografis, Kesultanan Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan tinggi di sebelah selatan dan timur, serta jika terus ke arah timur, berbatasan dengan Kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan, Nakur dan Lide, sedangkan jika terus ke arah barat berjumpa dengan Kerajaan Lambri atau Lamuri yang disebutkan waktu itu berjarak 3 hari 3 malam dari Pasai. Perekonomian. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditas andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju, sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dihamparkan tikar, rotan, atau pandan. Agama dan budaya.
Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai. Walaupun pengaruh Hindu dan Buddha juga turut mewarnai masyarakat ini, dari catatan Mahwan dan Tom Pierce telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka, sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Selanjutnya adalah raja yang pernah memimpin Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik As-Soleh yang memimpin pada 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Lalu ada Sultan Muhammad Malik Zahir yang memimpin pada 1297 sampai 1326. Lalu ada Sultan Mahmud Malik Zahir yang memimpin pada tahun kurang lebih 1346 sampai 1383. Yang keempat ada Sultan Zainal Abidin Malik Zahir yang memimpin pada 1383 sampai 1405. Lalu ada Sultanah Nahrisyah yang memimpin pada tahun 1405 sampai 1412. Lalu ada Abu Zain Malik Zahir yang memimpin pada 1412, dilanjut dengan Sultan Muhammad Malik Zahir yang memimpin pada 1513 sampai 1524. Selanjutnya adalah masa kejayaan Samudra Pasai. Menurut Tom Pierce, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kesultanan itu mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama ekonomi perdagangan. Diceritakan pula bahwa Kesultanan Samudra Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Bahkan hubungan persahabatan itu diperkuat dengan perkawinan. Masa keruntuhan Samudra Pasai. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Berikut ini adalah dirham atau dirham. Biasa diucapkan dengan dirham, adalah mata uang yang secara resmi digunakan dalam perdagangan di Kesultanan Samudra Pasai. Mata uang ini berupa kepingan emas yang bertuliskan lafal tertentu dalam bahasa Arab, Jawu. Peninggalan kedua ada naskah surat Sultan Zainal Abidin. Naskah surat Sultan Zainal Abidin, surat ini ditulis oleh Sultan Zainal Abidin dan diberikan kepada Kapten Moran sebelum ia meninggal. Surat tersebut ditulis pada tahun 1518 Masehi dengan menggunakan bahasa aksara Arab. Naskah surat tersebut berisi tentang keadaan Samudra Pasai pada abad ke-16 Masehi, tepatnya saat Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 Masehi. Peninggalan ketiga adalah stempel kerajaan Samudra Pasai. Stempel kerajaan ini ditemukan di daerah Kutak Ruang, sebuah desa di Aceh Utara. Beberapa peneliti menduga bahwa stempel ini dimiliki oleh Sultan kedua Samudra Pasai, yaitu Sultan Muhammad Malikul Zahir. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya 2 kali 1 cm, bahkan sama sekali tidak berat. Lalu yang terakhir adalah nisan atau makam para raja yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai. Salah satu contohnya adalah seperti digambar makam Raja Sultan Malik As-Soleh, raja pertama dan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, dan kesalahan pada gambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.